Shalom buat kita semua. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini untuk ibadah raya kita pada minggu pagi hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan masih menyertai kita, melindungi kita hingga kita masih bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini. Saudaraku terkasih, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan buat kebaikan Tuhan dari hari ke hari yang tetap dan selalu kami rasakan. Sehingga Tuhan pada hari ini kami bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah Bapa pada saat ini ya Tuhan kami mau mempersiapkan hati kami untuk memuji Tuhan pada hari ini. Biarlah Tuhan segala perkara apapun yang kami hadapi di hari-hari yang lalu, biarlah pada hari ini kami lebih fokus lagi untuk menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap Tuhan untuk menyembah Tuhan di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saudaraku yang terkasih, kita angkat penyembahan kita untuk Tuhan pada pagi hari ini.
Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, kami sudah menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Sebentar Bapak, kami akan melakukan pujian sorak-sorai untuk Tuhan. Biarlah hanya hadirat Tuhan saja yang ada di tempat ini. Biarlah Tuhan dalam hati kami, Tuhan berikan sukacita, supaya kami Tuhan lebih bersemangat lagi untuk memuji Tuhan pada hari ini. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kita yang siap untuk memuji Tuhan, mari sama-sama kita katakan, amin. Mari saudara yang terkasih, kita bernyanyi bersorak-sorai untuk memuji Tuhan pada pagi hari ini. Kau
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat satu penyembahan untuk Tuhan, untuk menyambut firman Tuhan pada pagi hari ini. Doa orang benar bila
Mari kita persiapkan diri kita berdoa. Kami tidak henti-hentinya bersyukur Tuhan Yesus buat kesempatan-Mu yang Kau berikan kepada kami, anugerah-Mu kepada kami, sehingga kami masih bisa beribadah sampai saat ini. Mendengar firman Tuhan, memuji dan memuliakan Tuhan. Biarlah Tuhan, roh kami dipuaskan, menerima kebenaran firman-Mu, dan yang terutama firman itu kami lakukan dalam hidup kami. Terpuji dan termulialah nama-Mu, kami siap dengar firman-Mu. Haleluya, amin. Sekali lagi saya sapa, halom, shalom, selamat hari Minggu. Hari ini kita masih terus diberikan Tuhan kesempatan untuk mendengar firman. Ini anugerah Tuhan. Kalau kita masih sehat, masih kuat, itu anugerah Tuhan. Keadaan hari-hari ini, apalagi urusan COVID ya, semakin banyak orang yang terjangkit dan segala tempat sudah terjangkit. Jadi sekali lagi kita patut bersyukur, mensyukuri anugerah Tuhan kalau kita masih bisa beribadah, kita masih sehat, masih kuat, keluarga kita masih dalam perlindungan Tuhan. Itu semua karena kasih karunia. Amin. Ya, nah judul khotbah hari ini adalah Tuhan pasti memikirkan kita. Tapi bagaimana sebaliknya? Saya baca artikel di Wikipedia tentang komputer, tepatnya superkomputer. Jadi dunia ini membutuhkan komputer yang sangat cepat, yang sangat hebat untuk melakukan pekerjaan, perhitungan atau banyak hal ya. Nah, di tahun 2020 awal ini yang tercepat dan terhebat itu dimiliki oleh satu perusahaan di Amerika. Nama komputernya adalah Summit. Superkomputer ini bisa memproses kalkulasi, bisa memproses perintah atau bisa memproses perhitungan analisa itu dengan kecepatan 200 kali 1000 triliun per detik. Untuk apa ya? Untuk bisa membayangkan kehebatannya begini, saya kasih analogi begini. Di dunia ini ada 7 miliar manusia kira-kira. Kalau superkomputer ini disuruh untuk memikirkan keperluan-keperluan manusia ini, menghitung, menganalisa, membantu manusia ini, rata setiap orang, maka setiap orang bisa dipikirkan, bisa dianalisa oleh komputer ini, superkomputer ini, sebanyak 28 juta kali per detik. Jadi superkomputer ini bisa memikirkan saya dan saudara masing-masing kita dibagi rata. Superkomputer ini bisa memikirkan kita sebanyak 28 juta kali per detik. Itu luar biasanya superkomputer ini. Dia mampu menyelesaikan perhitungan-perhitungan, mampu mengkalkulasi kebutuhan kita sebanyak 28 juta kali per detik. Superkomputer ini besarnya hanya 2 kali lapangan tenis. Memang cukup besar, jangan bayangkan komputer yang di rumah Anda, jangan bayangkan laptop yang Anda pegang gitu, itu nggak ada apa-apanya dibandingkan superkomputer ini. Jadi dia makan tempat itu di dalam gedung, luasnya dihitung 2 kali lapangan tenis. Tingginya lebih dari tinggi manusia. Dan dia untuk bisa bekerja butuh daya 13 megawatt. 13 megawatt itu 13 juta watt. Jadi kalau rumah kita itu konsumsi listriknya 2000 watt, maka untuk menjalankan superkomputer ini sama seperti mengalirkan listrik untuk 6.500 rumah. Itulah superkomputer ini. Secara manusia kita kagum lah.
atas ciptaan manusia ini, atas superkomputer yang diciptakan ini. Tapi coba bayangkan, coba renungkan bagaimana dahsyatnya Allah kita. Kalau saya saja kagum dengan ciptaan manusia ini, bagaimana saya harus kagum terhadap Tuhan? Tidak ada kata dalam kamus manusia yang bisa menggambarkan kedahsyatannya. Kalau superkomputer ini bagi saya akan menyebutkan dahsyat, luar biasa kecepatannya, luar biasa kehebatan analisanya. Tapi bagaimana Allah kita? Kalau komputer itu, superkomputer itu adalah otak ciptaan manusia, ya yang besarnya hanya sebesar 2 kali lapangan tenis tadi. Mari kita bandingkan dengan Allah kita. Mari kita buka Yesaya 66 ayat 1. Saya akan bacakan buat kita semua. Demikian firman Tuhan yang tertulis di Yesaya 66 ayat 1. Beginilah firman Tuhan. Langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Tuhan berkata kepada saya dan saudara bahwa Dia sangat besar. Bagaimana Dia membandingkan kebesarannya, menunjukkan kebesarannya? Bumi di mana tempat kita tinggal itu hanya seperti tumpuan kaki Tuhan. Bumi ini hanya tumpuan kakinya. Kalau kita main gitar klasik, kaki kita akan berada di sebuah tumpuan. Kaki kita perlu naik sedikit. Di sini ada bendanya, tumpuan kaki dibuat. Nah, saya dibandingkan tumpuan kaki saya ini seperti Allah dengan bumi. Itulah gambaran yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan kalau superkomputer bisa memikirkan kita 28 juta kali per menit, per detik, Tuhan kita pasti lebih lagi memikirkan kita. Apalagi kita disebut orang-orang pilihannya. Mari kita buka Yohanes 15 ayat 16. Saya akan bacakan firman Tuhan buat kita semua. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku diberikannya kepadamu. Kalimat pertama berkata demikian. Bukan kamu yang memilih aku, bukan kita yang memilih Tuhan. Tetapi Tuhanlah yang memilih kita. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mengenal Tuhan, Tuhan sudah mengenal kita. Sebelum kita memilih Tuhan, Tuhan sudah memilih kita. Demikianlah hebatnya kita di mata Tuhan. Saya akan jelaskan secara sederhana apa itu pilihan. Sekali waktu, saya ada uang 10.000 dan pingin beli telur. Saya datang ke kedai atau toko ya. Saya bilang, saya mau beli telur 10.000. Dia sebut, saya lupa waktu itu ya, mungkin 6 butir. Dan si pemilik toko bilang, Bapak silakan pilih. Dan di situ ada 3 tumpukan telur. Dan saya boleh memilih 6 butir dari 3 tumpukan yang berisi banyak telur itu. Saya pilih 6 dari sekian banyak. 6 yang saya bawa pulang, itulah pilihan. Jadi,
biasanya pilihan itu lebih sedikit jumlahnya. Jadi pilihan itu bukan semua. Jadi percayalah bahwa jumlah kita, jumlah saya dan saudara, jumlah orang-orang seperti kita yang dipilih Tuhan itu tidak banyak, sedikit. Maka tidak semua orang di muka bumi yang kira-kira 7 miliar ini dipilih Tuhan. Tidak. Maka pasti ada sesuatu yang istimewa yang Tuhan lihat di kita, pada diri kita, sehingga Dia memilih kita. Tapi persoalannya adalah ketika orang-orang pilihan ini dipikirkan oleh Tuhan, dipikirkan oleh Allah kita yang luar biasa itu, setiap saat Tuhan tidak pernah miss memikirkan kita. Dia terus memikirkan kita yang terbaik untuk kita, yang terhebat untuk kita, yang paling tepat untuk kita. Apakah orang-orang pilihannya ini juga memikirkan Tuhan? Memikirkan keinginan Tuhan, memikirkan kesukaannya atau memikirkan rencananya? Ini pertanyaan pentingnya. Mari kita belajar dari firman Tuhan, perintah Tuhan buat kita tertulis di Matius 22 ayat 1 sampai 8. Saya akan bacakan pada kita semua. Matius 22 ayat 1 sampai 8. Judul perikopnya adalah perumpamaan tentang perjamuan kawin. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba yang lain. Pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Ayat 5. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya. Dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Ayat 7, maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Jadi firman ini, perikop ini berkata kepada kita, kerajaan sorga adalah tentang perumpamaan ini. Jadi kerajaan sorga adalah seperti raja yang mengundang orang-orang yang mengadakan perjamuan kawin dan telah mengundang orang-orang untuk hadir di perjamuan kawin itu. Jadi tentang kerajaan surga berarti juga untuk ke surga kita sebenarnya diundang. Yang saya yakini adalah bahwa setiap orang yang mendengar firman berarti diundang. Firman itu adalah undangan bagi kita semua untuk datang ke surga, untuk masuk ke dalam kerajaan surga yang diumpamakan perjamuan kawin ini. Tapi firman yang kita baca tadi menunjukkan bahwa tidak semua yang diundang ada di dalam perjamuan itu. Apa yang menyebabkan? Saya akan ulang baca ayat 5 dan ayat 6. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Orang-orang yang diundang itu, orang-orang yang mendengar firman itu tidak peduli, tidak mengindahkannya, tidak tertarik malah.
untuk hadir. Dan dalam prakteknya adalah untuk jalan hidup menuju surga. Apa yang menyebabkan? Kalimat berikut berkata, ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya. Orang-orang ini memilih untuk memprioritaskan soal pekerjaannya, soal usahanya atau bisnisnya. Itulah soal kebutuhan hidup dan soal harta benda. Apakah ini relevan hari ini? Ya. Inilah yang menunjukkan dan yang membuktikan bahwa firman ini adalah kebenaran dari dulu. Inilah benar-benar perintah Tuhan yang masih relevan dan terus relevan sampai hari ini. Hari ini sudah banyak orang, bahkan yang disebut orang Kristen, tidak lagi mengindahkan hal-hal kerajaan surga. Banyak orang lebih sibuk memikirkan soal kebutuhan hidup, lebih sibuk memikirkan karir mereka, lebih sibuk memikirkan harta benda mereka daripada undangan kerajaan surga yang mereka telah terima. Ini juga menyebut orang-orang Kristen. Perikop ini juga tentang orang-orang Kristen yang sudah menerima firman, tapi mereka yang mengindahkan kerajaan surga. Keadaan sulit hari-hari ini menggeser prioritas manusia, menggeser prioritas orang-orang Kristen, untuk akhirnya karena khawatir, lebih memikirkan tentang kebutuhan hidup mereka. Padahal Allah atau Raja yang dilambangkan dengan Raja di perikop ini sudah berkata pada ayat 4 kepada hamba-hambanya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih dan semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Semua yang terbaik yang dimiliki raja itu sudah disediakan bagi orang yang diundang untuk datang. Tapi entah kenapa mereka lebih tertarik dengan yang disediakan oleh dunia, yang disediakan oleh pekerjaannya, yang disediakan oleh bisnisnya, sehingga mereka tidak tertarik dengan apa yang disediakan Raja. Dalam hal ini, apa yang disediakan Tuhan. Hari ini kita belajar. Semua kita harus belajar dan semua harus melakukan firman ini. Yaitu kita harus memprioritaskan kerajaan surga dibandingkan memprioritaskan hal-hal soal kebutuhan hidup. Ada firman lain di Alkitab yang berkata, burung-burung di udara tidak menanam, tapi dipelihara oleh Tuhan. Kalau kita khawatir tentang hidup kita dan akhirnya memprioritaskan soal-soal kehidupan kita, kita tidak lebih baik dari burung-burung di udara. Maka belajarlah, walaupun keadaan sukar hari-hari ini, mungkin karena dasar kekhawatiran dan dasar ketakutan, orang-orang sudah mulai menggeser prioritasnya. Orang-orang sudah mulai tidak beribadah. Kenapa? Karena hari Minggu pun banyak juga yang lebih memilih untuk mengurus urusan bisnis dan urusan usahanya, urusan pekerjaannya, dibanding waktu yang penting hadir di dalam ibadah atau beribadah di rumah. Tapi dengan sepenuh hati. Hari ini mari kita belajar, hari ini mari kita melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu, buat perintah-Mu, bahwa sebenarnya kami adalah orang-orang yang diundang. Dan biarlah Tuhan kami merespon firman ini dan tetap setia, fokus kepada perintah-perintah Tuhan, fokus tentang kerajaan-kerajaan surga,
tentang kerajaan surga, melakukan firman dimanapun Tuhan menempatkan kami, sehingga kami menjadi orang yang dipilih, orang pilihan yang masuk ke dalam kerajaan surga yang dilambangkan oleh perjamuan kawin di dalam perintah-Mu, dalam firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan, Kau besar dan luar biasa yang selalu memikirkan kami. Tidak ada yang terlewat dalam hidup kami tanpa sepengetahuan Tuhan. Firman-Mu juga berkata, rambut di kepala kami pun terhitung banyaknya oleh Tuhan. Itulah yang membuktikan bahwa Engkau sudah terus memikirkan kami, melindungi kami, memelihara hidup kami. Tapi sering juga keadaan yang kami lihat membuat kami khawatir, membuat kami takut, sehingga kami memikirkan hal-hal duniawi, memikirkan soal kebutuhan-kebutuhan hidup. Padahal Allah pasti lebih memperhatikan kami, memikirkan kami, dan pasti menyediakan apa yang kami butuhkan. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini. Mampukan kami melakukannya dengan pertolongan Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan, Kaulah Raja dalam hidup kami. Kami bersyukur Raja yang luar biasa ini tetap melindungi kami. Kami tetap menikmati penyertaan Tuhan dalam ibadah ini, bahkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa juga Tuhan Yesus bagi jemaat-jemaat-Mu yang menonton, yang beribadah dengan tuntunan video yang akan kami bagikan ini. Kami berdoa Tuhan, tetaplah Tuhan juga hadir di tengah-tengah mereka, memberkati dan mengurapi mereka. Lewat firman-Mu kami mendapat kekuatan baru dan sekaligus mendapat perintah baru yang harus kami kerjakan. Hari-hari ini banyak orang yang sudah tergeser fokusnya. Mereka fokus kepada kebutuhan hidup, bahkan harta benda serta kekayaan. Lebih memprioritaskan itu daripada memprioritaskan hal kerajaan surga. Padahal mereka telah diundang. Tapi tidak semua memilih untuk memenuhi undangan itu. Tuhan, kami mau tetap setia, memprioritaskan hal-hal kerajaan surga. Melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Sehingga kami akan sampai ke tujuan di mana Tuhan memilih kami, yaitu dalam kerajaan surga. Kami mendoakan anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, orang-orang yang Kau sudah undang, biarlah mereka juga menjadi orang-orang pilihan-Mu ketika mereka setia melakukan firman Tuhan. Setia fokus kepada kerajaan surga. Bukan fokus kepada dunia ini, bukan fokus kepada kebutuhan hidup dan harta benda. Kami berdoa juga Tuhan Yesus buat bangsa ini. Biarlah Tuhan menyertai bangsa ini. Biarlah bangsa ini tetap dalam perlindungan-Mu, pemimpin-pemimpinnya yang mengatur
jalannya pemerintahan dalam bangsa kami, dalam negara kami ini. Presiden, wakil presiden, seluruh menteri, seluruh jajaran pemerintahan, Tuhanlah yang memberkati dan mengurapi mereka. Biar mendatangkan damai sejahtera lewat pekerjaan mereka, lewat tugas-tugas mereka. Kami berdoa mendengar kabar yang baik. Kami yakin dan percaya pasti Tuhan turut bekerja agar para ahli menemukan obat dan vaksin untuk COVID yang masih juga terus menjangkiti orang-orang di bangsa kami ini. Bukan saja di bangsa kami ini tapi di dunia. Dan biarlah lewat obat dan vaksin itu terjadi kesembuhan dan ada kekebalan tubuh sehingga kami bisa terus beraktivitas, kembali beraktivitas seperti biasanya. Tapi kami semua serahkan dalam tangan Tuhan. Kami percaya semua ini dalam otoritas Tuhan. Tidak ada yang terlewatkan. Kau pasti memikirkan kami setiap saat. Memikirkan orang-orang pilihan-Mu dimanapun semua berada. Apapun yang kami hadapi hari-hari ini, kami percaya Kau tetap melindungi dan menyertai serta memberikan kekuatan kepada kami melewati hari-hari yang sulit saat ini. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami akan mengakhiri ibadah ini. Saatnya kami akan menerima berkat-Mu. Mari saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kau sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Perintah yang baru kepadamu, nasihat yang baru, supaya engkau lakukan dalam hidupmu, agar fokus kepada hal-hal kerajaan surga, bukan fokus kepada hal-hal dunia, kebutuhan hidup dan harta benda. Lakukanlah itu setiap hari dengan setia. Lakukanlah itu di keluargamu, di bisnismu, di usahamu, di pekerjaanmu, di studimu. Maka Tuhan akan menetapkan kau sebagai umat-Nya yang kudus. Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah hasil bumimu dan hasil ternakmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber berkat kita sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.